kertas yang semakin hari semakin tinggi beresiko meningkatkan laju pengundulan hutan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, penyerapan gas CO2 oleh tumbuhan semakin berkurang dan memicu percepatan pemanasan global. Untuk membantu menanggulangi masalah tersebut, inovasi yang telah diteliti sejak 3 tahun lalu oleh Kaswar dan timnya ini hadir dengan teknologi pembuatan kertas dari selulosa mikrobial yang berbahan baku utama air kelapa. Jadi, kalau tadi aplikasi genteng ramah lingkungan, yang ini kertas ramah lingkungan. Ya, sebenarnya ide awalnya dari rasa keprihatinan melihat banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia, dan itu berpangkal dari mulai berkurangnya hutan. Ya, salah satu diantaranya katakanlah banjir pada musim hujan, kemudian kekeringan pada musim kemarau, dan kemudian juga peningkatan pemanasan global. Nah, ini semua berpangkalnya dari hutan yang sudah mulai berkurang. Dan kalau kita lihat data, memang laju deforestasi hutan itu sekitar 1,8 juta hektar per tahun, dan itu cenderung meningkat sekitar 2% per tahunnya. Dan salah satu penggunaan hutan tentunya adalah untuk pembuatan kertas. Nah, karena itu kami mencoba berusaha mencari alternatif bahan untuk pembuatan kertas. Jadi kertas ramah lingkungan ini adalah dari selulosa mikrobial yang saya katakan tadi. Ini pada dasarnya proses pertama adalah pembuatan nata. Nah, nata ini bisa umumnya dibuat dari air kelapa, tapi kita juga bisa menggunakan limbah tahu untuk nata de pina, atau bisa juga menggunakan limbah nanas. Nata de soya untuk limbah tahu, kemudian nata de pina untuk limbah nanas. Nah, pada dasarnya ini dibuat sama seperti pembuatan nata de coco sebenarnya. Nah, kemudian setelah kita melapatkan lembaran nata, kemudian ini kita hancurkan, kita menjadi pulp. Nah, pulp ini kemudian nanti kita encerkan, kemudian kita cetak, dan kemudian kita keringkan sebagai kertas. Nah, kertas yang dinata ini mirip dengan kertas minyak atau kertas kalkir. Jadi seperti ini contohnya. Membuat ini adalah nata. Nata ini bentuknya nata. Nata ini bisa dibuat dari apa saja, bisa nata de coco, nata de pina, nata de macam-macam. Nah, nata ini kemudian kita murnikan dengan penambahan sedikit dengan sodium hidroksida, ya. Kita bersihkan, kita rebus sedikit sebentar, kemudian kita bersihkan, kita bilas. Nah, berikutnya kita masukkan ke dalam alat yang namanya Niagara Hollander bitter. Tujuannya adalah untuk menghancurkan pulp tadi menjadi bubur pulp. Oke, jadi bahan pulp dengan aditif, kita tambahkan air sampai pada batas ini 10 liter. Kemudian kita aduk sehingga menjadi homogen. Nah, setelah homogen, kita ambil masing-masing 1 liter untuk kemudian kita masukkan ke dalam alat yang namanya sheet former, di mana dalam alat ini kita akan membuat lembaran kertas. Nah, suspensi yang sudah homogen tadi kita tambahkan air untuk membuat nanti kertas permukaannya menjadi rata, kemudian disedot dengan pompa vakum. Nah, ini adalah lembaran kertas yang masih basah. Nah, lembaran yang masih basah ini kita saring, kemudian kita press sedikit agar airnya berkurang. Maka berikutnya kita keringkan menggunakan dryer. Ini adalah dryer yang biasa digunakan di industri. Jadi pada pabrik pada prinsipnya sama saja, prinsip kerja sama saja. Inilah pada skala laboratorium. Nah, setelah kita keringkan dengan dryer ini, maka kita akan mendapatkan lembaran kertas yang siap untuk diuji. Pada dasarnya, proses pembuatan kertas ini mengadaptasi proses pembuatan kertas konvensional dari selulosa kayu, namun dalam cara yang lebih sederhana. Kualitas kertas yang dihasilkan pun terbukti lebih baik dibandingkan kertas konvensional. Hal ini terbukti dari tingginya indeks tarik dan indeks sobek dari hasil pengujian. Pada dasarnya hampir sama. Jadi artinya kalau kita lihat kepada parameter-parameter penggunaan kertas, katakanlah kekuatan tarik, kekuatan sobek dan sebagainya, itu hampir sama dengan kertas kayu yang biasa. Mungkin sedikit untuk kertas dibanding dengan kertas akasia mangium, kekuatan tariknya sedikit lebih kecil dibanding kertas akasia mangium, tetapi kekuatan sobeknya malah lebih besar daripada kertas akasia mangium.
Sehingga sebenarnya penggunaan selulosa mikrobial ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk memperkuat kertas yang dari selulosa kayu sebenarnya. Lewat inovasi ini, tujuan Mulia Kaswar dan timnya dengan mencari alternatif penggunaan bahan kayu menjadi kertas adalah langkah nyata sebagai upaya pelestarian lingkungan. Di samping itu, tentunya sekaligus membuka peluang usaha ekonomi kerakyatan masyarakat pesisir. Kita berharap ini bisa ditangkap oleh industri yang akan menggunakannya, dan kemudian saya membayangkan ini juga akan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Jadi artinya pada suatu pabrik kertas, maka kemudian di masyarakat sekeliling mereka mengumpulkan air kelapa, membuat nata, karena pembuatan natanya sederhana sebenarnya. Kemudian nanti pabrik kertas akan membelinya, kemudian pabrik kertas bisa membuat kertas dengan menggunakan selulosa mikrobial ini. Nah, dengan penggunaan kertas ini, kalau tidak akan menggantikan kayu, minimal bisa mengurangi pemakaian kayu sebagai bahan untuk pembuatan kertas. Kesimpulannya, inovasi ini memiliki nilai unggul dalam hal bahan baku, di mana berasal dari komoditas dengan periode produksi dan panen yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan kayu. Selulosa mikrobialnya juga relatif murni, sehingga tidak memerlukan bahan dan proses delignifikasi. Sementara dalam segi output, hasil kertas memiliki warna yang cenderung putih, sehingga relatif tidak memerlukan proses pemutihan lagi. Sifat fisiknya pun lebih baik dibanding kertas dari selulosa kayu, batang pisang, ataupun jerami. Ya, jadi kertas ramah lingkungan, kita klaim sebagai kertas ramah lingkungan karena kertas ini bisa menggantikan selulosa kayu sebagai bahan untuk pembuatan kertas, sehingga diharapkan dengan pemakaian kertas ramah lingkungan ini kita bisa memperlambat laju deforestasi hutan. Kemudian juga dalam prosesnya tidak atau sangat sedikit menggunakan bahan-bahan kimia yang umum digunakan pada pembuatan kertas pada umumnya, sehingga ini akan juga meminimalisasi limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan kertas ini.